Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, nama budaya, salam harmoni. Perkenalkan kami dari kelompok 9 yang beranggotakan yang pertama yaitu saya sendiri, Kadek Karisma Dewi dengan NIM 20120111006. Lalu yang kedua ada Kesya Amadea Popi Waluyo dengan NIM 20120111010. Lalu yang terakhir ada Madepian Sucining dengan NIM 20120111028. Jadi materi yang akan kami paparkan yaitu pendekatan saintifik. Adapun pengertian saintifik oleh para ahli yaitu yang pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri. Yang pertama Kemendikbud. Pendekatan saintifik atau scientific approach adalah salah satu model pembelajaran yang dalam prosesnya memuat kaidah-kaidah keilmuan mulai dari pengumpulan data dengan observasi, menanya, melakukan eksperimen, mengolah informasi atau data, hingga mengomunikasikan. Lalu yang kedua ada Rusman. Pendekatan saintifik adalah pendekatan pembelajaran yang memberikan ruang pada peserta didik secara luas untuk melakukan eksplorasi dan elaborasi materi pembelajaran serta mampu mengaktualisasikan kemampuan melalui kegiatan pembelajaran yang telah dirancang oleh guru. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Kepada rekan saya persilakan. Baik, tujuan pendekatan saintifik yang pertama, meningkatkan keterampilan berpikir tingkat tinggi. Tujuan pendekatan ini salah satunya adalah untuk meningkatkan dan mengembangkan keterampilan berpikir tingkat tinggi pada peserta didik. Kemampuan berpikir tingkat tinggi yang diharapkan diantaranya adalah berpikir kritis, analitis, sintesis, serta mampu menciptakan ide-ide orisinil yang berkaitan dengan materi yang sedang dipelajari. Yang kedua, menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Dengan menerapkan pendekatan ini, guru berharap dapat menciptakan lingkungan belajar yang kondusif melalui rangkaian aktivitas yang dirancang secara sistematis. Dengan pembelajaran berpusat pada peserta didik, diharapkan pula terciptanya lingkungan belajar yang aktif dan produktif. Baik, yang ketiga, meningkatkan kemampuan berpikir sistematis. Pendekatan saintifik memiliki karakteristik utama berupa tahapan pembelajaran yang berlangsung berjalan dengan runtut dan sistematis. Hal tersebut mendorong terjadinya peningkatan kemampuan berpikir sistematis pada diri peserta didik, baik kemampuan dalam memahami sebuah masalah maupun kemampuan dalam menyelesaikan masalah. Yang keempat, meningkatkan pemahaman konsep. Dalam praktiknya, pendekatan saintifik mengarahkan aktivitas pembelajaran untuk menemukan dan mengembangkan konsep secara mandiri. Peserta didik dapat memperoleh konsep dan pemahaman secara bermakna melalui pendekatan ini. Yang kelima, meningkatkan motivasi belajar. Sebagai bentuk aktivitas pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, diharapkan pendekatan ini mampu meningkatkan motivasi belajar. Yang keenam, meningkatkan kemampuan komunikasi. Pendekatan ini diharapkan dapat menghadirkan proses belajar yang dapat memberikan stimulus kepada peserta didik agar lebih aktif dalam berkomunikasi lewat penyampaian ide, diskusi pemecahan masalah, diskusi pengolahan data, hingga cara mengomunikasikan hasil pembelajaran secara lisan maupun tulisan. Baik, untuk materi ini saya serahkan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Kesya Amadea Popi Waluyo. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Madepian Sucining. Kepada Pian saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Selanjutnya adalah langkah-langkah pendekatan saintifik. Nah, yang pertama itu ada observing, yang kedua questioning, experimenting, associating, dan communicating. Selanjutnya. Nah, yang pertama ada mengamati atau observasi.
Nah, melalui pengamatan, peserta didik dapat menemukan fakta bahwa terdapat hubungan antara objek pengamatan dengan materi pembelajaran yang sedang dipelajari bersama guru. Nah, kegiatan pengamatan dapat dilakukan dengan menggunakan alat bantu ataupun tidak. Yang kedua, menanya atau questioning. Nah, kegiatan menanya merupakan kegiatan yang dilakukan oleh peserta didik dalam membuat atau mengajukan pertanyaan yang relevan dengan materi yang dipelajari. Kegiatan ini memiliki kaitan dengan diskusi terkait informasi yang belum dipahami, informasi tambahan yang ingin diperoleh, ataupun bentuk klarifikasi dari informasi yang belum jelas. Selanjutnya, nah, yang ketiga itu mengumpulkan informasi atau mencoba atau experimenting. Nah, kegiatan ini merupakan lanjutan dari kegiatan bertanya di tahap sebelumnya. Nah, dalam pelaksanaannya, kegiatan ini dapat dilakukan dengan menggali ataupun mengumpulkan informasi dari berbagai sumber dengan berbagai cara. Nah, selanjutnya ada menalar atau associating. Nah, tahap penalaran merupakan suatu proses berpikir yang logis dan sistematis terhadap fakta yang dapat diamati guna memperoleh simpulan dari bentuk pengetahuan. Selanjutnya, ada mengomunikasikan atau communicating. Nah, pada tahap akhir, guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengomunikasikan hasil dari proses belajar yang telah dilakukan. Nah, peserta didik dapat mengomunikasikan dalam bentuk laporan ataupun makalah yang di dalamnya memuat bagan, diagram, ataupun grafik. Nah, pada tingkat lanjut, peserta didik dapat menyusun hasil pembelajaran dalam bentuk laporan tertulis dan menyajikannya secara sistematis mulai dari proses, hasil hingga kesimpulan secara lisan dengan mempresentasikannya di depan kelas. Baik, selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Pian atas pemaparannya. Sekian materi yang dapat kelompok kami sampaikan. Akhir kata kami ucapkan terima kasih dan Om Santi 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 Om.